Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada video kali ini ya kita akan share cara import barang dari Cina melalui e-commerce ya. Saya akan share teman-teman ada setidaknya ya empat platform yang pantas atau layak untuk teman-teman coba gitu ya. Nah, yang pertama adalah Alibaba, teman-teman. Nah, Alibaba ini yang paling umum dipakai ya. Tapi kalau teman-teman beli barang di Alibaba itu hanya satu atau dua, maka jatuhnya rugi. Ya, mahal banget. Ya, bahkan kalau teman-teman beli satu atau dua atau di bawah 100 gitu ya, masih lebih murah beli yang sudah diimpor. Nah, gitu. Biasanya Alibaba ini untuk para importer yang kuantitasnya banyak gitu ya, 1.000 atau 50.000 dan seterusnya. Nah, yang kedua ada e-commerce namanya AliExpress. Nah, kalau AliExpress ini bisa beli satuan ya, bahkan bisa cuma beli satu gitu. Ya murah banget harganya. AliExpress ini kalau di kita mirip kayak Shopee. Nah, jadi nggak mesti yang ngejual di sini adalah produsen. Nah, biasanya itu yang ngejual adalah pihak kedua gitu ya. Nah, pihak kedua ini biasanya belinya langsung ke pabrik gitu. Nah, hanya saja ya sayangnya sekarang sudah diblokir ya di Indonesia. Jadi kita nggak bisa beli pakai AliExpress kecuali kalau kita eh, apa namanya paketnya dikirim dulu ke Cina atau ke Singapura gitu ya, itu bisa pakai jasa perusahaan importer gitu. Nah, kalau dulu bisa langsung ke Indonesia, bahkan video Ongkir ada dulu. Nah, jadi Alibaba ini khusus untuk para penjual manufaktur ya, B2B, business to business. Nah, uh, transaksinya antar perusahaan. Memang sedikit lebih rumit ya, karena harus ada syarat macam-macam gitu ya, NPWP, kemudiannya macam-macam lah. Nah, yang paling bisa teman-teman pakai ya Alibaba gitu kan. Tapi ya kalau cuma beli satu, apalagi dua, ya gak ngefek, sama mahalnya. Ya, nah di Cina itu ada e-commerce yang khusus untuk warga lokal gitu ya teman-teman, dan itu harganya murah banget ya. Ada 1688 dan Taobao. Ini dua-dua bahasa Cina gitu ya. Nah, saya pribadi sering beli barang itu dari e-commerce yang khusus untuk orang asli Cina. Nah, tapi ada pertanyaan loh, kok bisa? Kan dia khusus, kan dia hanya untuk orang Cina, kok saya bisa pakai? Itu ada ilmunya teman-teman. Nah, jadi kenapa hanya untuk orang Cina? Karena memang pembayarannya harus pakai ya, semacam apa ya? Semacam bank apa e-money mereka gitu ya. Kemudian juga harus pakai KTP mereka juga. Memang orang luar secara asal gak bisa beli di sini. Nah, tapi masalahnya harganya murah banget. Nah, kalau 1688 ini dia kayak Alibaba B2B. Tapi walaupun B2B dia murah banget. Bisa setengahnya Alibaba harganya gitu. Nah, kalau Taobao, nah dia kayak AliExpress. Jadi dari perusahaan bisa ke customer ya. Nah, kayak Shopee lah gitu kira-kira. Nah, insya Allah pada lain kesempatan saya akan coba aja ini gitu ya. Gimana caranya kita bisa import barang dari dua
platform ini ya, karena memang harganya murah banget teman-teman, murah banget. Dan ya kita harus punya ilmu juga gimana cara menentukan toko yang worth it gitu, yang bagus kualitasnya, mana yang enggak. Karena juga kalau belanja online itu rawan tipu-tipu gitu ya. Nah, jadi kita sudah bahas 4 platform yang biasa dipakai oleh teman-teman untuk import dari China. Kalau saya pribadi, yang sering saya pakai adalah AliExpress, kemudian 1688, dan yang terakhir adalah Taobao. Kalau Alibaba saya biasanya hanya komunikasi aja, tapi transaksinya di luar Alibaba gitu. Misalnya saya pernah beli baterai gitu ya, beli baterai yang besar gitu. Nah, kami transaksinya negosiasi via Alibaba, tapi pembayarannya transaksinya kita di luar. Biar apa? Lebih murah soalnya kalau di luar Alibaba. Lebih murah ongkirnya, lebih murah pajaknya. Nah, kalau mau Alibaba itu mahal di pajak sama mahal di ongkirnya. Ya, mahal banget. Ya mahal banget kalau Alibaba. Makanya saya pribadi tidak pernah beli di Alibaba. Ya, hanya sebatas negosiasi aja. Saya pernah waktu itu ya, saya minta ke perusahaan itu ya, manufaktur baterai, supaya barangnya dikirim pakai ekspedisi mereka aja. Jadi mereka kan kirim baterai banyak gitu ya ke Indonesia. Nah, saya minta barang saya tuh diselipin aja. Nah, itu lebih murah. Ya, sehingga uh, pajak kita udah gak bayar, dia bayar karena dia sekali ngirim. Nah, itu lebih murah. Oke, sekian, insya Allah kita lanjutkan pada video episode yang lain. Kita akan pelajari gimana caranya menentukan toko yang bagus gitu ya. Terus gimana caranya bisa beli melalui AliExpress, kan sudah diblokir. Nah, gimana caranya beli melalui 1688, gimana caranya beli melalui Taobao. Nah, insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Insya Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.